Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama saya Roni yang kali ini ingin berdiskusi melalui telinga kamu. Nah, tema hari ini saya ingin bahas yaitu cara menghilangkan galau dan stres yang paling ampuh dan belum banyak diketahui orang. Sebelum saya membahas hal ini, seperti biasa, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu Tuhan hari ini. Engkau yang memberi kami kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kiranya kami semakin diberkati dan bersemangat di dalam mendengarkan apa segala sesuatu tentang isi firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu ya Bapa, sebentar dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, marilah kita bahas tentang cara menghilangkan galau dan stres yang paling ampuh dan belum banyak diketahui orang lain. Sebelum saya membahas hal ini, saya ingin mengutip satu ayat Alkitab. Dan mungkin ini sudah terbiasa terdengar di telinga kamu. Mari kita buka di dalam Matius 11 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Segala kelegaan dan rasa sukacita itu berasal dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Kamu percaya nggak? Banyak usia muda di bawah 50 sekarang yang ketergantungan kepada obat-obat penenang. Nah, penyebabnya mungkin banyak. Misalnya mungkin karena beban pekerjaan, atau karena putus cinta, karena urusan rumah tangga, dan banyak lagi. Mungkin saat ini kamu mengalami yang namanya tekanan atau depresi yang kamu hadapin di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, di sini kamu tepat untuk menyaksikan video ini, di mana saya akan memberikan solusi bagi kamu yang mengalami hal ini. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke intinya. Saat ini saya ingin kamu praktekkan. Coba kamu lihat orang-orang di sekitar kamu secara acak. Orang ini kamu lihat mungkin punya masalah lebih daripada kamu. Cuma dia nggak bisa curhat ke kamu. Dan orang yang punya masalah kecil biasanya suka mengumbar-umbar masalahnya kepada orang lain. Dibandingkan orang yang punya masalah dan tidak mau sharing kepada orang lain, ini akan menjadi beban bagi dia. Karena dia menahan segala beban itu sendiri. Dan ini memang fakta. Jadi, faktanya begini. Orang yang sering ketawa, biasanya masalahnya lebih banyak loh. Saya pikir dulu waktu saya kecil, orang mungkin sedih biasanya paling banyak masalah. Tapi seiring kehidupan saya setiap hari, sebenarnya orang yang sering ketawa itu masalahnya lebih banyak. Hatinya lebih hancur, menahan beban hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk mencari pelarian, dia melakukan tertawa daripada menyimpannya itu di dalam hatinya. Dan ini terjadi di dalam pribadi saya sendiri. Di mana saya tidak begitu memikirkan yang membuat tekanan bagi saya. Apapun masalah yang saya hadapi, bawalah dengan senyuman. Ada beberapa penyebab kenapa masalah tak kunjung sembuh. Kamu mau tahu? Dengarkan kata-kata saya. Penyebabnya yaitu kamu kurang ilmu mengenai kamu suka depresi. Kamu tuh tidak tahu kalau masalah punya sahabat karib. Apa itu sahabat karib? Yaitu pelarian. Di mana terkadang manusia tidak tahu bagaimana untuk mencari pelampiasan atau pelarian yang lebih baik. Nah, kalau pelarian ini jalan, maka stres atau depresi itu, jika pelarian itu salah, dan hal ini bisa menyebabkan depresi kamu tidak akan hilang.
Penyebab stres kamu itu masalahnya cuma dua saja. Kamu stres dan galau karena kamu tidak punya pelarian. Lalu yang kedua, kamu punya pelarian. Tapi pelarian kamu salah. Misalnya, kamu terhanyut dalam stres. Kamu berlarut dan memikirkan masalah kamu itu terus. Kamu terfokus dengan masalah, bukan mencari solusi. Ini saya coba tebak ya, kamu lagi ada masalah. Biasanya laki-laki yang suka bermasalah itu melampiaskan atau mencari pelariannya dengan merokok. Kamu yang senyum-senyum mendengarkan kata-kata saya pasti yakin kamu merasakan hal ini. Atau kalau kamu lagi ada masalah, misalnya kamu banyak makan. Dan ini biasa juga terjadi dalam diri saya, di mana kalau saya lagi stres, saya lebih banyak makan. Karena itulah pelarian saya, dan hal ini sangat positif. Pelarian kamu adalah kunci sembuh dari depresi kamu. Perlu digarisbawahi, setiap orang wajib punya pelarian dari setiap masalah. Hanya saja, tidak boleh pelarian itu salah. Jadi kuncinya, apapun segala masalahmu, carilah hal-hal yang berkaitan dengan pelarian-pelarian yang positif. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana mencari pelarian yang positif itu. Contoh pelarian yang positif, misalnya kamu bisa berolahraga atau bersepeda dengan teman-teman kamu, atau bisa juga melakukannya dengan sendiri. Nah, contoh pelarian yang salah, mohon maaf kalau saya salah. Contoh, misalnya kamu punya masalah. Biasanya pelarian kamu yaitu minum alkohol, pergi ke tempat diskotik, ataupun hal-hal yang menyenangkan. Atau kamu mencari kesenangan misalnya dengan dengar lagu galau. Misalnya, si Anto mempunyai masalah dan ia ingin mencari pelarian. Dia dengar lagu itu galau. Tapi kamu perlu ingat, saat kamu sedih, saat kamu merasa depresi, kamu dengar ini lagu-lagu yang galau yang merusak hati kamu. Ini akan menjadi bertambah, bukan mengurangi atau menghilangkan. Karena kamu terlarut dengan kegalauan kamu sendiri. Hal yang bisa membuat kamu menghilangkan depresi. Yang pertama, kamu harus cari pelarian. Apapun, misalnya bisa buat kamu yang berkeringat dan bisa dilakukan di luar rumah. Seperti yang saya katakan tadi, seperti berolahraga, berjogging, atau bersepeda yang bisa kamu lakukan setiap hari di rumah. Nah, mungkin kamu tidak mengetahui apa gunanya itu semua. Karena apapun segala aktivitas yang membuat kita stres, saat kita berolahraga, maka segala pikiran-pikiran yang negatif itu akan keluar. Kalau kamu tidak percaya, coba lakukan. Kamu akan merasakan perbedaan saat kamu mencari pelarian-pelarian di luar daripada ini. Jadi, jangan simpan kegalauan kamu di dalam hati kamu dengan mencari pelarian-pelarian membuat kamu tenang sesaat saja. Seperti yang saya katakan tadi. Mungkin bagi laki-laki yaitu dengan merokok. Mungkin masalah kamu akan hilang saat kamu menghisap rokok. Tapi itu hanya sementara saja. Dan semakin berat masalahmu, maka rokok yang kamu hisap akan semakin banyak. Kenapa saya katakan seperti itu? Dulu waktu saya merokok, saya melakukan hal ini. Tetapi setelah Tuhan menjamah saya waktu itu mengalami satu penyakit yang begitu berat. Dan saya hampir 1 bulan berada di rumah untuk menghilangkan rasa sakit saya ini. Saya begitu putus asa sempat saat itu. Lalu seorang pendeta datang ke rumah saya. Dan dia mendoakan saya. Dan dia mempunyai sama pengalaman seperti saya. Dan yang anehnya dan uniknya itu, dia lebih parah daripada saya. Dia memberikan semangat, di mana dia mengatakan bahwa penyakit saya ini belum ada apa-apanya dibandingkan dia. Di mana dulu waktu dia merasakan sakit itu,
dia merasa takut saat akan berkhotbah. Di situ timbul semangat saya. Dan saya berjanji untuk kedepannya nanti saya akan berkarya bagi Tuhan dengan cara mendiskusikan apa-apa yang menjadi masalah manusia melalui video-video ini. Jadi, buat kamu yang selalu mendengarkan apa yang saya diskusikan, biarlah, bawalah semuanya ke dalam tangan Tuhan apapun masalahmu. Karena intinya semua pelarian yang paling utama yaitu membawa ke dalam doa. Saya yakin percaya Tuhan akan membukakan hati dan pikiranmu. Jadi jangan jadikan masalahmu itu adalah hal yang paling besar. Tapi bawalah bersama Tuhan. Nah, saya ingin melanjutkan hal yang bisa membuat kamu menghilangkan depresi kamu. Yang pertama, kamu harus cari pelarian apapun, misalnya yang tadi seperti saya katakan yaitu yang berkeringat. Lalu yang kedua, segala sesuatu yang berhubungan dengan manisnya coklat. Menurut penelitian bahwa coklat bisa menghilangkan depresi kita tanpa alasan yang jelas. Nggak percaya? Buktikan aja sendiri. Dan saya ini sudah merasakannya juga, di mana saat saya stres, saya mengkonsumsi coklat dan rasa depresi saya itu menghilang tanpa saya sadari. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cobanya. Mungkin untuk kamu yang pacaran, yang baru aja merayakan hari Valentine, yang biasa memberikan hadiah coklat kepada pasangan kamu, ini adalah solusi yang baik buat mereka yang selalu mengalami depresi. Jadi, yang kedua yaitu konsumsi coklat. Ini sangat berguna buat kamu. Lalu, yang selanjutnya yaitu rutinlah bersahabat dengan teh hijau. Percaya atau tidak percaya, kamu coba saja. Karena saya sudah merasakan dan sudah membuktikan hal ini. Kalau bisa kamu buat teh hijau, yang teh hijau celup, dan jangan dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Kamu praktekkan, kamu coba betapa sedapnya saat pagi hari kamu minum teh hijau dan menghilangkan rasa depresi kamu. Lalu yang terakhir, ini yang sangat penting. Ini yang betul-betul harus kamu lakukan. Apa itu Mas Roni? Nah, kembalilah kepada Sang Pencipta. Siapa? Tuhan Yesus. Apapun masalahmu. Saya ingin saat ini, saat kamu mengalami depresi besar, coba lakukanlah saat teduh bersama Tuhan. Lakukan dengan sepenuh hatimu, apapun masalahmu. Bawa di dalam doa, serahkan kepada Tuhan, minta pengampunan. Saya biasanya kalau ada masalah, saya selalu membawanya di dalam doa, melakukan saat teduh, dan mendengarkan pujian-pujian serta lagu-lagu rohani. Ini yang membuat hati saya tenang. Untuk sejenak kita lupakan masalah dunia, karena bukan itu tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan kita yaitu mencari kehidupan kekal. Bukan memperbesar segala masalah kita. Bukan ingin kita menjadikan masalah-masalah kita itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Jadi, beberapa hal yang telah saya katakan tadi, lakukan dan praktekkan. Saya yakin dan percaya, kamu akan mengalami suatu perubahan yang tidak pernah kamu rasakan. Inilah kekuatan-kekuatan dan segala yang ada di dalam diri saya yang saya sudah lakukan. Jadi kalau saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Nah, kembali lagi kepada ayat yang tadi. Kepada ayat firman Tuhan tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ingat, kelegaan dan segala apapun bebanmu
Tuhan Yesus yang selalu memberi ketenangan. Saya jamin, dan ini hal yang mutlak. Saat kamu melakukan saat teduh, kamu akan merasakan perubahan dan ketenangan dalam hatimu. Bukan dunia ini. Jadi, apapun yang saya katakan melalui video ini, saya ingin kamu mempraktekannya. Enak bukan? Dengan hal yang sederhana kita bisa menghilangkan rasa depresi. Dengan mencari pelarian-pelarian bersifat positif seperti tadi. Jangan lakukan hal-hal dunia untuk mencari pelarian dalam menghilangkan depresi kamu. Tetapi carilah tentang kebenaran firman Tuhan. Ini hal yang mutlak dan fakta. Karena segala sesuatu yang dilakukan manusia, ia akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, saat ini saya ingin kamu mempraktekkan, bukan hanya mendengarkan. Dan silahkan, bagaimana hasil praktek kamu? Tolong dijawab di kolom komentar. Dan apa saja permasalahanmu, saya ingin tahu. Yuk, saat ini saya ingin mengajak kamu seperti biasa untuk mengakhiri diskusi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, buat apa yang kami pelajari tentang segala kebenaran firman-Mu, di mana Engkaulah sumber kelegaan bagi kami Bapa. Tuhan, saat ini aku berdoa buat mereka yang memiliki beban berat dan